Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fitri ingin menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidensial. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Pertama adalah menanyakan dan dengarkan keluhan murid tersebut, seperti contoh, adik saya kenapa tidak mau masuk kelas? Dan yang kedua, bantu dan dukung. Ketiga, komunikasikan dengan orang tua murid tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator harus tetap tenang, dekati si anak tersebut, dan dengarkan si anak berbicara, lalu memberikannya solusi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Motivator harus menegur secara pelan-pelan dan halus ke anak yang mengganggu dan memisahkannya tempat duduk. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Mengajaknya berbicara, seperti menanyakan kenapa saya yang melamun, lalu menawarkan kegiatan yang disukai, misalnya seperti bermain puzzle atau mewarnai gambar. Lalu yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik tiap minggu? Yang pertama adalah mengevaluasi tingkat kemampuan murid. Yang kedua adalah koreksi tugas. Yang keempat adalah komunikasi dengan ortu murid. Yang kelima adalah mempersiapkan materi atau modul. Yang C, pertanyaan C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan motivator tiap hari? Yang pertama adalah menyambut murid dengan ramah, mengajarkan modul, serta mengevaluasi setiap selesai kegiatan. Pertanyaan yang D, cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak adalah dengan melakukan observasi, berkomunikasi dengan murid tersebut, mencatat perilaku dan kesukaan murid tersebut. Pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaan pertama, target suasana dan kegiatan di kelas Bimba yang harus dicapai oleh motivator adalah memberikan suasana kelas yang aman dan nyaman. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Mencatat dan mengevaluasi tiap kegiatan di kelas setiap selesai belajar. Yang B, pertanyaan B, apa tanggung jawab motivator Bimba? Mampu menerapkan sikap jujur, disiplin, dan menjalankan ilmu Bimba, dan menjunjung tinggi kepedulian. Pertanyaan C, pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas yang aman? Pertama adalah membuat suasana kelas yang positif, seperti memberikan reward setiap menit, dan juga candaan yang baik. Kedua, membuat aturan kelas yang sudah disepakati oleh anak tersebut. Yang ketiga, selalu menjaga pendekatan murid agar murid tetap merasa aman kepada motivator. Pertanyaan yang kedua,
Apa yang dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas yang nyaman? Yang pertama adalah motivator bisa mendekorasikan kelas dengan tempelan gambaran edukatif, suasana santai di kelas dan nyaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Adalah menunjukkan empati terhadap perasaan dan kebutuhan murid, setiap murid, memberikan reward setiap menit, membantu murid yang kesulitan dalam belajar. Pertanyaan yang keempat, yang dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan adalah mengajaknya bermain edukatif seperti bermain puzzle, mewarnai, atau sambil bercerita. Pertanyaan yang kelima adalah yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang pertama adalah kenali minat belajar anak terlebih dahulu dengan melakukan observasi dan komunikasikan pada anak tersebut. Yang kedua, membuat rencana sesuai dengan minat anak dan memberikan reward tiap menit. Pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir, yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya adalah yang pertama, selalu pantau kegiatan anak saat proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, kenali perkembangan anak. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan anak. Sekian pertanyaan untuk tugas harian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.